Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Satria Putra Sofian dari kelas IF 24C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang struktur data. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, fungsi dari struktur data itu untuk membantu kita menyimpan dan mengelola data secara efisien. Nah, apa aja sih yang ada di struktur data tuh? Yang pertama tuh ada array, yang kedua ada hash map, yang ketiga ada stack, yang terakhir tuh ada queue. Nah, kita akan ngebahas dari struktur data yang pertama aja, yang pertama dulu, yaitu adalah array. Nah, array itu apa? Nah, array itu adalah kumpulan data dengan tipe yang sama. Maksudnya itu kayak kalau misalnya kalian mau mengelola data integer, ya integer aja. Atau dianalogikan seperti misalnya nih, kalian punya pensil warna. Nah, kan itu punya banyak warna kan. Cuman ya tetap aja itu disebut pensil gitu. Ya gitulah ya analogi sederhananya. Itu data yang sama gitu, pensil aja walaupun berbeda-beda warna. Terus akses data pakai indeks gitu. Nah, array itu mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Lalu array itu dari urutannya itu dari kiri ke kanan. Oke, lanjut di analogi di kehidupan sehari-hari. Tadi kan sudah bilang ya, contohnya tadi kayak seperti apa? Seperti pensil warna atau kayak rak sepatu nih. Rak sepatu kalian kasih nomor nih di masing-masing rak. Nah, kalian tuh bisa bebas nih mau ngambil di rak mana aja sesuai nomornya gitu. Lalu ada apa sih dasar, yaitu kalau mau menambah nilai itu kayak pakai append. Terus kalau misalnya mau ngapus itu pakai array titik pop gitu. Nah, kita akan lanjut ke contoh kasus. Untuk saya itu menggunakan contoh kasus mengolah data film favorit. Nah, ini Python-nya. Kita langsung ke Visual Code saja. Nah, kita hapus dulu ya. Misal kita tambahin dulu film-filmnya. Nah, ada ADC, Joni dan lain-lain. Nah, kita nih mau menampilkan film yang kedua, yaitu ADC. Karena ini array dan kita mulai dari 0, jadi kita menggunakan indeks 1 untuk memanggil film yang kedua. Lalu kita akan menambahkan film baru itu menggunakan append. Film barunya adalah One Piece. Nah, ini ada fitur delete-nya itu. Kita akan menghapus film yang pertama nih, The Dark Knight. Namun nanti dulu aja, kita hapus dulu ininya, delete-nya. Ya, kita tampilin dulu, kita run dulu. Nah, ini untuk loop untuk menampilkan semua film. Film kedua itu ADC dan ini nih sebelum dihapus ini lengkap The Dark Knight, ADC dan Juni. Kita dan tambahin tuh One Piece. Lalu kita akan delete nih film pertama nih, indeksnya 0, The Dark Knight. Kita akan delete. Nah, nggak ada kan nih si The Dark Knight-nya, langsung ke ADC, Joni, SSF dan seterusnya gitu. Cukup mudah lah ya untuk array ini. Kita lanjut ke PPT-nya lagi. Kelebihan dan kekurangan ya kalian bisa baca sendiri. Prosesnya cepat dengan indeks, strukturnya sederhana dan efisien. Kekurangannya ya seperti itu. Kita lanjut ke struktur data yang kedua. Nah, struktur data yang kedua itu adalah hash map, atau kalau di Python tuh disebutnya dictionary. Nah, hash map itu apa? Hash map itu merupakan struktur data yang berupa pasangan kunci dan nilai, key dan value. Nah, hash map ini cocok untuk data yang perlu dicari cepat berdasarkan identitas. Kita lanjut. Implementasi dari kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kamus, seperti daftar harga, seperti absen siswa,
seperti nomor telepon gitu. Itu seperti kayak contoh nih ya, contoh dari kamus nih, kamu tuh mau cari bahasa Inggrisnya dari jeruk gitu, kamu input dulu nih key-nya atau kata kuncinya gitu, jeruk. Nah, nanti setelah itu pasti langsung muncul nih value-nya, yaitu orange gitu untuk bahasa Inggrisnya dari jeruk. Lanjut aja ke contoh kasusnya, yaitu mengelola akun dan password. Nah, untuk Python-nya seperti ini. Kita langsung ke Visual Code lagi. Nih, contoh untuk hashmap. Kita bikin dulu nih akun emailnya, itu raga@gmail.com dengan sandi seperti ini. Lalu cipungabubu@yahoo.com dengan sandi seperti ini. Nah, lalu saya tuh mau akses akunnya Raga nih. Kita dictionary raga@gmail.com. Terus kita akan menambahin email baru, yaitu nih bule99@gmail.com dengan sandi roblox 99. Ini nih untuk itunya apa? Untuk email tambahannya. Nah, lalu ini kan awalnya si Cipung Abubu itu kan sandinya ini 9669WL. Nah, kita bisa ganti nih. Kita ganti dictionary cipungabubu@yahoo.com dengan sandi baru yaitu New Jeffrey. Nah, ini tuh for email tuh untuk ngeprint semuanya gitu totalnya. Kita run aja langsung. Nah, untuk password si Raga tadi yaitu 990AJ. Nah, terus karena tadi Cipung udah ganti password ya jadi New Jeffrey ya, sekarang outputnya jadi New Jeffrey. Terus ada tambahan email baru yaitu bule99@gmail.com. Nah, kurang lebih seperti inilah ya penjelasan mengenai kode programnya gitu. Kita lanjut ke PPT-nya lagi. Nah, pros and cons atau kelebihan sama kekurangan dari hashmap ini. Aksesnya cepat karena via key atau via kata kunci. Terus gak perlu tahu nih urutan si datanya nih. Terus juga cocok untuk data yang dinamis. Nah, untuk kekurangan ya ini tuh makan banget banyak memori, terus juga kata kunci juga harus unik gitu. Oke, kita lanjut ke struktur data selanjutnya yaitu stack, last in first out atau LIFO. Nah, stack itu apa? Mengenal apa itu stack? Stack itu kayak tumpukan gitu ya, sesuai namanya stack artinya tumpukan gitu. Misalnya nih, elemen terakhir yang masuk adalah yang pertama keluar, last in first out. Nah, bayangkan nih, atau piring atau buku nih, kalian tumpukin lagi nih piring baru. Nah, piring baru ini yang terakhir masuk, dan juga karena ini yang terakhir masuk, ini yang terakhir keluar gitu. Si piring itu yang terakhir diambil gitu. Maksudnya yang pertama diambil, bukan yang terakhir diambil. Maaf. Untuk analoginya, yang tadi seperti saya bilang itu seperti piring. Piring bersih ditumpuk dari bawah dan saat butuh pelayan mengambil piring dari atas gitu. Untuk operasi dasarnya itu sama aja ya, kayak kalau misalnya nambah itu pakai append, kalau misalnya mau ngambil tuh pakai pop dan lain-lain. Oke, untuk contoh kasus saya itu mengelola halaman. Nah, ini dia contoh Python-nya. Kita langsung aja ke Visual Code ya. Let's start. Nih, pertama-tama kita buat dulu nih
inputnya kita buat dulu. Nih, ada tumpukan beranda. Ada tumpukan pertama itu beranda, profil, dan pengaturan. Kita bikin dulu stack kosongnya nih. Lalu misal kita hapus dulu ini. Nah, kita langsung run. Nah, stack saat ini adalah pengaturan karena kita sekarang masih ada di atas nih, atas tumpukan nih. Kita akan menggunakan fitur pop ya. Kita akan itu kayak mirip-mirip fitur undo lah. Kita undo ke belakang lagi nih, sebelum ke pengaturan tuh kita kan ke profil dulu. Nah, kita stack pop. Kita akan kembali gitu kayak mirip-mirip, bukan mirip sih, sama kayaknya fitur itunya, fungsinya kayak undo. Nah, kita run lagi. Nah, kembali ke profil. Nah, sekarang kita ada di profil karena si pengaturan ini udah dihapus gitu, udah diambil gitu dari tumpukan. Nah, mungkin cukup jelas kali ya untuk penjelasan Python-nya. Kita lanjut ke Canva lagi. Nah, pros and cons dari stack ini yaitu kelebihannya tuh strukturnya sederhana, terus efisien tuh untuk undo atau navigasi halaman seperti tadi yang Python saya itu lakukan. Terus kurangannya itu nggak bisa diakses elemen tengahnya secara langsung. Nah, karena ini tumpukan, si stack ini tuh nggak bisa diambil datanya dari tengah gitu. Kita tuh harus sebatas satu arah doang, kayak dari atas doang kita ngambilnya, nggak bisa langsung dari tengah. Oke, sepertinya sudah cukup lah ya untuk stack ini, lumayan gampang dimengerti lah untuk stack. Kita akan lanjut ke ini apa? Kita akan lanjut ke selanjutnya di struktur data terakhir yaitu queue, first in first out atau FIFO. Nah, queue itu apa? Berbeda kayak stack. Queue itu bukan tumpukan, melainkan queue itu antrian. Kalau queue itu FIFO kan, first in first out, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Analoginya tuh seperti ya kalian mau ngantri makanan gratis atau kalian ngantri di bank gitu. Ya pasti yang antrian pertama tuh, orang yang datang pertama tuh orang yang pertama dilayani gitu, dan orang yang pertama keluar gitu. Contohnya seperti itulah analoginya di kehidupan sehari-hari. Terus untuk operasi dasar queue-nya itu ada sama aja ya. Untuk menambah itu pakai pen, untuk mengambil tuh pakai pop, dan lain-lain. Untuk contoh kasus di video saya itu adalah antrian layanan pelanggan. Ini untuk contoh Python-nya. Nah, kita akan ke Visual Code lagi. Nah, kita cari queue. Nah, pertama-tama kita input dulu nih, kita import dulu nih queue-nya. Nah, kita input, tambahkan raga, bule, dan cipung abubu untuk antrian saat ini nih. Antrian saat ini. Sekitaran aja lah, sambil kita jelaskan ya. Nah, antrian saat ini tuh yang tadi sebelumnya raga, bule, dan cipung abubu. Nah, sekarang kita akan melayani si antrian pertama. Nah, dilayani dengan queue.popleft. Kita akan melayani orang pertama dulu nih, si raga. Kita layani dulu. Nah, terus kita print sisa antrian yang tadi setelah raga. Nah, sisa antriannya itu ada bule sama cipung abubu. Nah, setelah itu kita masukkan nih antrian baru nih, ada orang yang antri lagi. Nah, dengan nama Johnny S Kopi. Nah, kita print lagi. Setelah Johnny masuk tuh antriannya sekarang ada berapa orang lagi. Nah, setelah Johnny masuk tuh ada bule, cipung abubu, dan Johnny. Setelah itu kita melayani dulu nih dua orang yang tadi tuh, yang setelah raga, yaitu ada bule dan cipung abubu. Kita layani dengan popleft, lalu print antrian yang tersisa. Nah, antrian tersisa yang sekarang outputnya itu adalah Johnny S Kopi, karena Johnny itu belum dilayani.
gitu. Ya cukup mudah lah ya untuk queue ini. Mirip-mirip seperti, nggak mirip sih, cuman mirip-mirip lah gitu sama stack. Cuman beda ya, kalau queue itu antrian, stack itu tumpukan gitu. Oke. Untuk kelebihan dan kekurangan dari queue ini yaitu sebenarnya tuh sama tuh kayak stack, gampang dimengerti lah. Terus kekurangannya tuh harus pakai DQ nih untuk efisiensinya tinggi. Nah, oke, begitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada ya salah kata atau apa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.